Jadi, Karena nanti nah, besok teh saya teh bulan depan teh eh, bayar cicilan gitu belum ada yang 20 juta itu. Mudah-mudahan lancar, lumas cepat laku atau dari bank mana aja yang ngasih gitu. Tuh, soalnya. jadi ini berkaitan dengan aset ya yang mau dijual ya. Ya. Pastikan keluarga sudah ridho rilo semua. Tidak ada yang gandoli, tidak ada yang memberati. Jadi energinya itu udah energi loss ya. Kemudian ya secara lahir ya, secara fisik ya dibersihkan rumahnya, dicat mungkin, dimaksimalkan ikhtiar lahirnya, dimaksimal ikhtiar batinnya dengan doa juga amal yang sudah diajarkan diamalkan. Tetapi jangan melekat, Bu. Kalau memang Allah belum berkehendak rumah itu laku, terus kenapa? Dari mana aja. Jadi jangan melekat. Ya kan, Penyakit manusia itu dia melekat pada masalah, pada proses, pada hasil. Itu masalah utamanya. Jadi dalam bahasa sederhana, Anda itu atau banyak teman-teman itu maunya ngatur Tuhan. Maunya ngatur Tuhan. Kita itu kan ikhtiar lahir dan batin. Tapi tidak melekat. Maka sebenarnya tawakal itu di depan. Emosi banyak orang itu tapi adalah kan saya teh itu untuk bayar cicilan kan, saya itu punya cicilan 1 bulan 20 juta itu yang saya jadi berat beban gitu. ya Ya itu makanya itu tadi karena ibu mengkonfirmasi itu sebagai sesuatu yang berat. ya Rasanya berat. Jadi rasanya itu yang terpancar ke alam semesta. Berarti ibu secara energi, ibu sudah meyakini bahwa Anda nggak layak, Anda nggak bisa, Anda nggak mampu. Paham ya? Jadi begini, kalau Anda berdoa A, pikirannya A, tetapi perasaannya B, maka B lah yang terbang, B lah yang termanifestasi. Jadi makanya hari ini yang muncul suami adalah saya tuh Anda, kenapa? hari ini suami saya marah-marah habis makan, marah-marah karena saya kan ya mungkin saya mau pinjam ke Egi itu masalah BPR, tapi kan ke Egi itu nggak segampang itu. Ih langsung kunci toko bawa ke rumah yang mau jual itu. Pagi-pagi Oke. kan saya suka buka toko ya buat itu apa pom bensin ini. Sekarang dibawa suami ke rumah Oke, itu, ke jadi rumah yang mau nggak apa-apa lah. ya ingat materi tentang berpikir netral dan jernih. Jadi segala sesuatu itu tidak berarti sampai kita sendiri memberikan arti. Dilihat apa adanya dulu. Pasangan marah, ada mungkin penagih utang datang marah. Lihat apa adanya dulu. Dan ada orang marah. Itu masalah Anda atau masalah orang itu? Masalah orang itu, Bu. Bukan masalah Anda. Belum ada yang menagih utang mah lolos-lolos terus, cuman buat bulan depan. Kalau Ini, masalah utang mah iya. diatasi kan cuman buat bulan depan belum ada. Jadi saya Iya, pikirin gitu. ini kita beresin dulu frekuensinya, Bu, vibrasinya. Ya. Apapun yang terjadi, saya sering materinya kan sering diulang-ulang, pegang dada lah. Pegang dada, nafas diatur baik, kemudian katakan, Tuhan terima kasih, yang ini pun baik untukku. Meskipun saat ini saya sedang dihadapkan pada masalah, disebutkan masalahnya. Tapi saya untuk bersyukur, penuh cinta, bahagia tanpa syarat. Tuhan, terima kasih yang ini pun baik untukku. Gitu. Jadi yang dilindungi adalah apa? Energi di ini, di rongga dadanya ini. Ini yang harus dilindungi. Karena apa? Getaran vibrasi di rongga dada ini 5.000 kali lebih kuat daripada yang dipikirkan, daripada yang diucapkan. Kalau ilmunya Ustadz Yusuf, Ustadz Nasrullah kan
Apapun yang terjadi katakan, wow, keren. Wow, luar biasa. Kalau saya sering katakan, sharingkan ke teman-teman, Bismillah, Alhamdulillah, terima kasih yang Tuhan. Yang ini pun baik untukku. Dinetralisir dulu, dilindungi dulu di rongga dadanya. Gitu. Kemudian netral, ya lihat apa adanya, ya. Dan setiap reaksi itu rumusnya kan sudah jelas. Kalimat spiritual, penerimaan, dan preposition. Contohnya begini, pasangan ya, pasangan misalkan eh, ya kondisinya seperti itu tadi, misalnya suami marah, ya. Katakan Bismillah, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Meskipun saat ini saya sedang dihadapkan pada kondisi, sebutkan kondisinya. Tapi saya memilih untuk tetap bahagia, penuh cinta, penuh syukur tanpa syarat. Terima kasih ya Tuhan, kau anugerahkan kepadaku seorang pasangan yang rajin ibadah, yang sabar. Padahal secara realitanya belum. Nah, bukan kemudian dikonfirmasi, diiyakan bahwa sesuatu yang terjadi adalah sesuatu yang buruk. Maka itu akan semakin buruk. Nah, maka dari awal panjenengan masuk chatting kan semua itu kalau detail saya mengingatkan Pak, Bu, mulai saat ini ayo kita jaga wudhunya, dijaga sholatnya, dijaga zikirnya. Seharusnya andai kata saat itu sedang terjadi konfirmasi sebuah masalah yang Anda anggap besar, ketika berwudu, ketika mengucapkan Bismillah, ini ajaran dipaham oleh kiai saya. Kalau orang mau mengucapkan Bismillah, bahkan belum sampai Rohman dan Rohim ya, baru Bismillah, seharusnya dia kembali kepada hati, jiwa, pikiran yang tenang. Ibarat kata itu begini, Bu. Ya ibarat kata begini. Ada anak kecil, dia mau aku bersama bapakku. Anak kecil bilang aku bersama bapakku, berarti dia kan percaya diri. Dia merasa kuat, dia merasa bisa. Nah, ini kita sebut Bismillah dengan menyebut nama Allah. Aku bersama Allah yang Maha. Bahkan kita belum sampai Rahman Rahim loh, baru Bismillah. Harusnya dirasakan dong Bismillah. Aku bersama Allah. Ya, di Quran surat Ar-Rod kan jelas tuh. Ya bahwa kenapa orang gundah gulana, cemas, was-was, gelisah dan sebagainya? Karena jiwanya jauh dari Tuhan. Kalau wudhunya benar, wudhunya dirasakan, kalau bacaan takbirnya dirasakan, Allahu Akbar. Kalau bacaan basmalahnya dirasakan, Bismillah, Bismillah. Saya bahkan pernah diijazah oleh seorang kiai untuk membaca Bismillah 2000 kali dalam sehari. Agar dirasakan setiap nafas, Bismillah, Bismillah, bersama Allah. Aku bersama Allah, menyebut nama Allah. Aku bersama Allah yang maha. Kenapa aku harus khawatir? Jadi jiwa-jiwa yang gundah gulana cemas itu karena jauh dari Tuhan. Jauh dari kesadaran. Begitu. Nah, ya. Nah, jadi belajarlah untuk sekali lagi bahwa kemelekatan adalah sumber penderitaan. Orang yang melekat pada masalah, pada proses, pada hasil, hidupnya pasti sengsara. Karena dia sok-sokan ngatur Tuhan. Seperti kisah Nabi Yunus yang lari dari umatnya, dia kesal. Kenapa? Nabi Yunus kesal karena orang umatnya kok nggak mau ikut ajarannya. Padahal itu kan ranahnya Allah. Ranahnya Allah. Gitu. Ranahnya Allah. Kita kerjakan bagian kita, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya.
Kita itu sok-sokan ngatur Tuhan semua yang kita inginkan sesuai dengan enggak begitu aturannya. Tetap ada sebuah ruang ya yang di luar kendali kita dan itu pasti yang terbaik dari Tuhan. Gitu. Pelan-pelan latih diri untuk tidak melekat pada masalah, tidak melekat pada proses, tidak melekat pada hasil, karena itu adalah sumber penderitaan. Sering-sering bicara dengan diri. Kalau kasihkan waktu setiap selesai sholat untuk ngobrol dengan diri sejati nih. Jangan ngobrol keluar terus, tapi ngobrol ke dalam diri, ya. Yang seperti sudah diajarkan seringan. Jika perlu tapping, ya pegang dada, atau apa, pegang dada, dielus dadanya. Bismillah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Meskipun saat ini saya sedang dihadapkan pada masalah, sebutkan masalahnya. Tapi saya memilih untuk tetap penuh cinta, syukur, bahagia, tanpa syarat. Saya ikhlas, saya ridho ya Allah. Dilanjutkan lagi tapping. Meskipun saat ini saya sedang dihadapkan pada masalah, sebutkan masalah. Saya ikhlas, saya ridho ya Allah. Saya pasrahkan, saya serahkan urusan ini padamu. Lagi, Bismillah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Meskipun saat ini saya sedang dihadapkan pada masalah, sebutkan masalahnya. Saya ikhlas, saya pasrah, saya ridho ya Allah. Saya serahkan masalah ini padamu ya Allah. Lagi, Bismillah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Meskipun saat ini saya sedang dihadapkan pada masalah, Ya, sebutkan bukannya saya masalah. janji, bukannya saya apa nadar ya. Seandainya rumah laku, saya juga ingin ngasih anak yatim berapa aja, 1 juta mau apa mentolong. Sekarang saya mau rumah dulu kejual biar saya nggak terlalu berat Nah, beban. kita koreksi lagi nih Bu. Berarti bersyarat. Kenapa kemudian tidak sekarang saja? Jadi gini, Ibu ingat materi perbaiki cara tidur dan bangun tidur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap orang, itu kita sudah pernah memikirkan dan merasakan. Kita yang menariknya. Ya, saya tidak tahu jenengan teliti apa tidak menyimak materi. Materi yang paling dahsyat salah satunya adalah perbaiki cara Anda tidur dan bangun tidur. Tugas kita ketika mau tidur itu ada dua. Satu, Ya, bersihkan emosi-emosi negatif, marah, kesal, dendam. Bersihkan dengan cara apa? Doa, zikir, amalan, tapping. Banyak caranya sudah saya ajarkan. Sudah kami sampaikan. Begitu bersih dari emosi, udah rasa enak, plong, munculkanlah pikiran dan perasaan yang baik yang ingin Anda hadirkan dalam hidup. Itu yang akan terpancar ke alam semesta. Penciptaan kehidupan setiap manusia mulai dari situ. Tentang nasibnya. Apa yang dominasi apa yang pikiran dan perasaan paling mendominasi ketika mau tidur, itu yang akan termanifestasi, itu yang akan terpancar ke alam semesta, itu akan terjadi. Dan itu sangat cepat. Jadi kalau orang setiap mau tidur itu membawa emosi amarah, gundah gelana, besok-besok gimana ya bayar cicilan, besok gimana ya bayar, besok ada nggak negatif-negatif itu dominan, maka itu yang akan hadir. Jadi kalau mau tidur pikirin setelah netral bersih emosi negatifnya, Anda bayangkan rasakan seolah-olah rumah sudah laku, usaha lancar, suami bahagia, anak soleh-soleha, duit banyak, tabungan banyak, dagangan lancar, utang piutang. Itu yang dimunculkan, bukan sebaliknya ketakutan-ketakutan. Itu dua PR ketika mau tidur. Bangun tidur penuhi apa? Hati, jiwa, pikiran dengan rasa cinta, syukur, makmur berlimpah. Dan komitmen untuk apa?
apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita jadi saluran berkah dengan berbagi, bersedekah atau berderma apapun namanya di pagi hari. Bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, apapun lepaskan di pagi hari itu sebelum fajar lepaskan. Anda punya ilmu bagikan. Anda punya tenaga habis sholat subuh nyapu-nyapu bersih-bersih bagikan. Jadi jangan menunggu kalau tadi narasinya kalau rumah laku baru bersedekah. Syarat dong. Berarti kan bersyarat, Bu. Bapak. Itu Ya ke jadinya pesantren Bapak. jadinya Kalau di sini mah nazar suka. nanti. Sementara Kan nanti ke Bapak hukumnya kan suka nazar. nyemak ke anak yatim yang di apa di pondok pesantren Bapak maksudnya. Kalau di sini mah ya suka, saya suka sih. Suka. Ya itu artinya bersyarat, Bu. Kalau maka kan gitu. Kalau maka jadi kebalik bersyarat itu. Ya kalau memang bisa sekarang why not? Kenapa? Walaupun secara apa level yang lebih tingginya lagi Oh, sebenarnya kalau itu makan malu, kalau sedikit makan, kalau ke Bapak mah mungkin ya lawan ala kemang gede. Kalau di sini mah suka saya juga, ke anak yatim kemarin malah lihat, suka gitu. Tapi ke alhamdulillah. pesantren Bapak gitu. Alhamdulillah. Ya nggak apa-apa. Malu itu bagian dari ini, Bu. Nggak usah malu. Besar sedikit, dikit itu di mata Nanti Allah. kalau Jadi, sedikit, jadi kalau maunya gede gitu, ada apa berapa gitu. Kalau ya ya kalau itu dalam Allah, kelirunya, Bu. Secara level energi itu yang keliru. iya. Itu keliru itu diperbaiki. Berarti bersyarat. Enggak. Bahkan lebih dalamnya yang sering saya sampaikan adalah orang berbagi berzakat atau berdema atau apapun ya karena di grup itu nggak cuma kalangan dari Muslim. Itu bisa membuat Anda semakin kaya, semakin berlimpah, bisa juga membuat Anda semakin miskin, semakin jauh rezeki, sesuai dengan pancaran atau vibrasi yang Anda munculkan ketika Anda berbagi itu. Jadi kalau orang berbagi atau bersedekah atau berdemah, rasanya adalah agar dapat rezeki lebih banyak. Berarti yang muncul rasa tamak, rasa kurang. Betul ya? Berarti rasa tidak cukup, belum cukup. Maka alam semesta di level kuantum mengidentifikasi bahwa Anda itu tidak layak dikasih lagi. Paham ya? Ini udah sering dibahas. Jadi kalau orang berbagi berdemai itu yang muncul adalah dimunculkanlah rasa bahwa karena aku berlimpah, karena aku kaya, karena aku itu sebenarnya sudah ada, itu yang dimunculkan. Maka alam semesta akan mengidentifikasi bahwa Anda layak diberikan lebih banyak lagi karena Anda memang berlimpah. Itu yang dimaksud dengan orang berbagi, berderma atau apapun nama itu bisa membuat orang itu makin lancar rezeki, juga bisa membuat orang itu makin mampet rezekinya. Tergantung pancaran yang muncul ketika atau vibrasi atau rasa yang muncul ketika orang melakukan hal tersebut. Dan ini berlangsung sangat-sangat cepat, Bapak Ibu. Oleh sebab itu tidak bosan-bosan, ya. Bangun kesadaran bahwa segala sumber daya, kemakmuran, kebahagiaan, kekayaan itu sudah ada di dalam diri kita itu sudah ada. Gitu. Itu yang harus dijaga. Dengan apa? Nggak aneh-aneh. Jaga wudhunya, jaga zikirnya. Paham ya? Masuk ya? Seperti itu. Nah, dengan Dan doanya memperbaiki sekarang untuk apa? menarik 1 juta, menarik menarik rezeki 100 juta, mudah-mudahan dari mana aja ya Tuhan, Iya, belum lampu rumah Tuhan. iya. Jadi begini, eh, ada sebuah pertanyaan seperti ini, ya, sederhana gini. Kira-kira kalau Anda menjadi seorang bos, ya, kemudian Anda punya karyawan seperti Anda dengan kapasitas seperti jenengan, kira-kira
Anda akan membayar anak buah atau karyawan itu berapa kira-kira? 1 juta, 2 juta, 10 juta? Layak, layaknya itu berapa? Itu sebuah permainan pikirannya. Jadi kalau di sainsnya, di rumusnya, B kali do sama dengan have. B itu kapasitas diri. Anda layak nggak kira-kira untuk mendapatkan 10 juta, 50 juta, atau 100 juta? Layak nggak kira-kira dengan kapasitas Anda? Nah, itu ditanyakan ke diri itu ditanyakan. Nah, jadi sehingga kemudian kita punya kontrol. Oh ya, aku layaknya itu memang ya segini gitu. Maka saya kan sering ingatkan kalau akhir bulan gini kan, ayo update dan upgrade cara berpikirnya atau mindset, keahliannya, kemudian apalagi spiritualitasnya dan vibrasinya. Itu sebenarnya penjabaran dari Tuhan tidak akan merubah nasib orang kalau orang itu tidak merubah apa yang ada dalam dirinya. Yang paling top adalah rasanya itu loh, perasaannya. Gitu. Waalaikumsalam. Ya, hamba Allah siapa nih? Gitu. Ya, jadi kendalikan pikiran dan perasaannya dikendalikan. Ya, sering-sering ngobrol sama diri. Ingat dari awal itu sebenarnya clue-nya sudah saya sampaikan. Ada yang langsung paham di awal bahwa kita boleh ngotot tapi jangan maksa. Berdoa itu harus detail. Kita Ya. berdoa detail. Ngotot boleh tapi jangan maksa. Ibu ngotot mau jual rumah misalkan dan maksa. Kan Kalau memang sakit. Tuhan Tuhan belum ridho ya nggak akan lepas, Bu. Kalau orang Jawa bilang belum belum ketemu Ya kasih jalan aja jodoh. dari kasih jalan aja dari mana tuh? Nah, Halo Mas. oleh sebab itu selalu berikan ruang untuk apa? Rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Selama Anda dalam ketaatan dan ketakwaan, pasti akan selalu ada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketika Anda emosi, ngotot, maksa, berarti kan keluar dari track taat dan takwa itu. Gundah gulana cemas, berarti keluar dari track taat dan takwa itu. Maka salah satu yang harus ditobati di bab tobatan nasuha adalah tobat dari pikiran dan perasaan yang negatif terhadap Allah. Pikirannya juga harus ditobati loh. Ya, saya ulangi lagi, termasuk juga tobat atas pikiran dan perasaan yang buruk kepada Allah. Kok belum laku ya? Udah di chat, udah dipromosikan, udah orangnya sudah nawar, tapi kok kemudian nggak jadi. Kita melekat, kita akhirnya berharap pada manusia. Lupa bahwa ya kalau emang Allah belum ridho ya nggak kan daun yang jatuh itu Tuhan juga sudah atur. Kan meletaknya dari mana? Tiap bulan gue 20 juta, 20 juta, madam. Tapi sampai kasih pusing. Iya, maka di narasi setup pagi afirmasi itu kan dikatakan bahwa Bismillah, Alhamdulillah, terima kasih ya Tuhan atas kuasa izin ridhomu. Aku izinkan diriku semakin kuat, sehat, kaya raya, makmur, sentosa, banyak uang, banyak duit, banyak aset, sejahtera, mulia. Rezeki datang kepadaku dari arah yang terduga dan dari arah yang tidak terduga. Apakah uang selalu datang dari pertukaran tenaga dengan bekerja? Tidak juga. Apakah uang selalu datang dari dagang? Tidak juga. Ingat, uang adalah energi. Berapa banyak keajaiban cerita-cerita orang yang tiba-tiba sudah ngiklasin utang puluhan tahun, orangnya datang beruntung bayar hutang atau membalikan uang yang dibawa ke bapak udah lupa. Ada yang dapat warisan yang alot banget tiba-tiba cair. Ada yang tiba-tiba dapat project senilai yang dia butuhkan. Jadi ingat, kita ngotot tapi jangan maksa.
Anda misalkan punya bisnis jualan, sudah dihitung-hitung secara pikiran, sekian, nanti hasilnya sekian, hasilnya sekian. Ya, kita ngotot di situ. Padahal apa? Tuhan itu mau ngasih project besar di ujungnya itu loh. Tapi karena kita ngotot, kita maksa, akhirnya apa? Tidak terjadilah. Jadi selalu beri ruang bahwa selalu pasti ada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak terduga itu janjinya Allah kan begitu. Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Cek juga Quran surat Nuh ayat 10 sampai 15. Baca lagi di sana, Bu. Ya. Orang-orang beristighfar, orang-orang Setiap yang malam minta baca apa ampun aja? kepada Allah, pasti akan diberikan hujan yang Tiap lebat. malam harus baca apa? Hmm? Tiap malam harus baca apa? Malam Tiap habis sholat tahajud harus baca apa? saya ulangi lagi, Doa. Bu. Apapun bacaannya, apapun doanya, yang penting rasanya. Oh ya, Anda baca, rasa. Anda baca misalkan baca doa sapu jagat, Robbana atina fid dunya. Rasanya saat Robbana atina fid dunya sudah rasa cukup, sudah penuh cinta makmur berlimpah, itu lebih baik. Atau Anda mungkin hanya sekedar membaca Bismillah, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ya. Bahkan saya pernah sampaikan ada orang yang melatih diri 40 hari tidak berdoa meminta. Dia berhenti doa meminta itu berhenti. Tapi doanya bersyukur dan beristighfar. Ada, Bu. Saya lupa namanya itu. Pernah ada di konten saya, sudah pernah tak ceritakan. Ada orang yang ketika memahami materi MKSO, kemudian dia berhenti berdoa meminta selama 40 hari. Dia latihan. Jadi 40 hari dia tidak meminta, walaupun dia punya masalah yang luar biasa. Berat. Tapi dia masih diberi kesehatan, bisa bernafas. Dia syukuri itu. Tuhan terima kasih ya Allah. Alhamdulillah masih bisa melihat, masih. Jadi dia malu meminta itu malu. Jadi doanya hanya dengan beristighfar, minta ampun dan juga apa? Dan juga dia banyak syukur. Jadi dia bercerita kepada saya, dia tidak meminta selama 40 hari, malu sama Allah. Minta terus itu. Yang sudah ada tidak disyukuri. Gitu. Nah, jadi kan sudah jelas, Mbak, kalau kita bersyukur pasti Allah akan berikan lebih banyak lagi. Apa itu? Ya rasanya dulu dimenangkan itu. Rasa syukur. Maka tidak bosan-bosan kan setiap malam sebelum tidur itu saya ingatkan Bapak Ibu dan teman-teman di grup, ayo kerjakan 2 PR utama ketika mau tidur. Jangan ada emosi, amarah. Sudah banyak berbagai teknik saya sampaikan termasuk juga ngobrol sama batu ya. Keluar rumah bawa batu, batu ini sebagai simbol masalah. Hai batu, ya. Hai masalah, aku mau tidur. Jangan ikut aku tidur. Kamu pergi dulu dah sana jauh-jauh. Tiupkan ke batu, bismillah. Kemudian dibuang, nah dilemparkan sebagai simbol kita lemparkan emosi negatif, amarah, dan sebagainya itu. Jadi jangan sampai ke bawah tidur. Pernah juga saya ceritakan ada seorang ibu-ibu di mana saya lupa. Saya bertanya, Bu, kalau mau tidur ngapain? Nonton TikTok, nonton perselingkuhan, nonton kekerasan rumah tangga, nonton konten-konten yang jelek lah. Pantasan aja hidupnya jelek. Karena tanpa disadari itu memprogram pikiran bahwa sadar. Ya kan? Nah, enggak apa-apa Ustaz. Lah, enggak apa-apa. Kelihatannya enggak apa-apa. Tapi itu memprogram pikiran. Ternyata kehidupannya kan. Akhirnya kemudian beliau memutuskan untuk oke melatih diri untuk berhenti nonton yang jelek-jelek ketika mau tidur. Tuh. Jadi latih deh 40 hari mau tidur dan bangun tidur.
Dan jangan terlalu pakai akal pikiran, Bapak Ibu. Rezeki itu nggak bisa dicerna dengan akal pikiran. Ya. Jadi Ibu menangkan dulu ya, Bapak Ibu, teman-teman, menangkan dulu rasanya. Karena realita itu mengikuti persangkaan. Kalau persangkaannya baik, maka realitanya pun akan baik. Ya, itu. Rumusnya sudah jelas ya, MKS tobatan, nasuha, muhasabah, ubah cara berpikir dan berperasaan, kemudian jaga vibrasinya, jaga rasanya, menangkan selalu rasanya. Ya, jaga wudhunya, jaga zikirnya, insya Allah dinikmati, dirasakan. Ya, seperti itu. Adapun Masih ya banyak. seperti kami ya, kami bisnisnya di dunia digital, ada YouTube, ada TikTok, jualan afiliasi, eh, air ya, dropship dan sebagainya. Itu kan hanya wasilah saja, wasilah saja. Jangan terlalu melekat, jangan terlalu melekat. Izin, maaf Ibu kemarin 3 bulan nggak bisa tidur, pusing mulu. Yang ada tiba-tiba ada pikiran sebelum tidur, baca sebanyak mungkin hingga merasakan Alhamdulillah kira-kira terlelap hingga pagi. Dan ini yang saya sarankan. Ya boleh, silakan Bu. Nih Bu ada hamba Allah nih, ya. Di level saat ini ya, ini Bapak Ibu ya. Sekali lagi, yang penting adalah rasa yang muncul ketika Anda berdoa atau berzikir itu yang utama. Ya, Anda baca mungkin sekedar Bismillah, Bismillah, Bismillah bersama Allah, menyebut nama Allah. Tapi rasanya masuk lebih baik daripada Anda mungkin baca banyak bacaan tapi nggak ngerti artinya, nggak bisa merasakan. Maka sering saya ingatkan bahwa andai kata ketika jenengan takbir, sholatnya Allahu Akbar. Anda merasa Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Gak ada tuh masalah besar. Allah Maha Besar, Allah Maha segalanya. Dirasakan Bapak Ibu. Jadi tidak hanya di lisan saja, tapi betul-betul masuk. Di sanubari itu masuk. Ya. Sering diingatkan bahwa kemiskinan itu berasal dari perasaan miskin. Kekayaan itu juga berasal dari perasaan kaya. Ketidakbisaan itu juga berasal dari perasaan yang nggak bisa. Jadi pikiran dan perasaan apa yang lebih sering Anda munculkan dalam every time lah, dalam setiap waktu. Ya. Anda berdoa berbusa-busa mulutnya A, pikirannya A, tapi perasaannya B. B lah yang termanifestasi Bapak Ibu. Rasa Anda adalah doa Anda. Rasa Anda adalah doa yang sesungguhnya. Maka sering dikatakan bahwa kalau rasanya masih sama, berarti masalahnya masih sama dan masih lama. Anda berdoa A, perasaannya B. B ini yang akan termanifestasi, Bapak Ibu. B yang akan terpancar, B yang akan hadir. Masuk ya, ya. paham ya? Gitu. Paham. Nah, baik tinggal 3 menit ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan. Amin. Istiqomah. Kerjakan bagian kita, Tuhan akan mengerjakan bagian. Lihat segala sesuatunya netral apa adanya. Jangan cepat memberikan bumbu rasa. Berhenti mengeluh, berhenti menyalahkan orang lain dan menyalahkan keadaan. Karena Amin. banyak hal yang lebih patut kita syukuri daripada kita keluhkan. Orang yang mengeluh hidupnya makin peluh karena orang yang mengeluhnya itu pakai rasa.
Orang yang mengeluh semua itu mengeluh dengan sungguh-sungguh, maka makin peluh. Maka logikanya, kalau dia bisa mengeluh dengan sungguh-sungguh, seharusnya dia juga bisa dong bersyukur dengan sungguh-sungguh juga. Bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan perbuatan, bersyukur dengan rasa. Sekali lagi, ketika Anda berbagi, los, hanya mengharap ridho Allah saja. Munculkan rasa bahwa karena aku kaya, aku makmur, aku berlimpah, maka aku berbagi. Dengan begitu, Anda akan dikenal oleh alam semesta, Anda layak jadi saluran, layak diberikan lebih banyak lagi. Ini sebuah sunatullah, ya, hukum alam, ya, aturan semesta, cara kerja semesta seperti yang harus dipahami, Bapak Ibu. Oke, paham ya? Nah, baik, saya rasa itu saja, Bapak Ibu. Ingat, apapun yang terjadi, disyukuri. Jika itu hal yang baik, alhamdulillah jadi sebuah kebaikan. Kemudian jika itu hal yang mungkin notabene kurang baik, ya, maka disabar-sabar saja, dijalani, itu pun akan menjadi kebaikan. Ya, Amin. itu pun akan menjadi kebaikan. Nah, Bapak Ibu, eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya rasa itu aja. 1 menit lagi akan kelar. Nggih. Terima kasih atas nasihatnya. Terima kasih. Sama-sama, Bapak Ibu, saya tutup dulu. Sekian, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.